Ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan, mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita, tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya, tempat mengalami kuasa Tuhan, tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi. Tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagiannya. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, with miracle. Welcome home, G2CC family. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand.
presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Oh Jesus, I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini hati kita bersuka cita karena gereja kita berulang tahun yang ke-11. Mari kita lebih semangat lagi menyembah Tuhan. Kita mau datang kepadanya membawa hati kita. Adonai Tuhan, datanglah Tuhan. Adonai, Adonai, ku sembah Kau, Adonai, 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 ku sembah Kau, Adonai. Panggil namanya Adonai, 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 ku sembah Kau, Adonai, ku sembah Kau, Adonai. Kekuatan di tangan-Mu, El Shaddai, oh Elohim, tiada yang seperti-Mu, Adonai. Hanya Kaulah Tuhanku, hanya Kaulah Tuhanku, firman-Mu ya dan amin, tiada yang seperti-Mu, Adonai. Panggil namanya Adonai, Adonai, ku sembah Kau, Adonai, Adonai, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Adonai, 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 ku sembah Kau, Adonai, Adonai, ku sembah Kau, Adonai. Kekuatan di tangan-Mu, El Shaddai, oh Elohim, tiada yang seperti-Mu, Adonai. Hanya Kaulah Tuhan kami, hanya Kaulah Tuhanku, firman-Mu ya dan amin, tiada yang seperti-Mu,
ku sembah Kau, Adonai, 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 ku sembah Kau, Adonai, 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 ku sembah Kau, Adonai. Mari sembah, diangkat tanganmu. Adonai, 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 ku sembah Kau, Adonai, oh, Adonai, Adonai, sembah. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, Adonai, Adonai, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Adonai, 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 ku sembah Kau, Adonai. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami umat-Mu bersatu untuk memuji dan meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Datanglah Adonai, datanglah Tuanku, penuhilah rumah-Mu, penuhi bait-Mu, penuhi setiap kami Tuhan. Kami mau bersorak, memuji lebih lagi, memuliakan satu nama, nama Yesus, nama di atas segala nama. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, haleluya. Bersama dengan Tuhan, hidup kita akan penuh dengan mujizat. Sepanjang tahun ini kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbelah. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup Menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidup kami akan dipenuhi dengan mujizat-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbelah. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup Menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, hidupku penuh mujizat. Kami percaya Tuhan, kami akan berjalan bersama-Mu. Hidup kami akan penuh dengan anugerah-Mu Tuhan. Kau
sama-sama katakan, hidupku penuh mujizat. Haleluya, berikan sorak-sorai pada Tuhan. Boleh berikan tos pada kanan kiri, katakan Tuhan kita baik. Mari kita rayakan kasih-Nya. Haleluya. Sungguh Kau baik Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Bersama katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, dan dalam perbuatanmu
semangat memuji Tuhan? Amin. Yang masih semangat katakan yes. Yes. Yang masih semangat katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. We praise you Lord. Kami akan memuji-Mu Tuhan seumur hidup kami. Menyembah nama-Mu yang kudus. Haleluya. Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I'm feeling. I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout That brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my praise the Lord. praise the Lord, oh my soul. I'm wondering why my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're so great. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're so great. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Let's praise Him. Praise the Lord, oh my soul. Once again, praise Him. Praise the Lord, oh my soul. I'm wondering why my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Mari kita bersuka bagi Tuhan lebih lagi. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sebab di dalamnya ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice.
rejoice again, 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 Tuhan memberikan kita sukacita. Bapak Ibu percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari melalui pujian ini, mari kita imani bahwa berkat itu akan terus mengalir. Bukan hanya untuk saya dan Bapak Ibu, tapi juga untuk keturunan-keturunan kita. Amin. We thank you, Lord. Engkau memberkati setiap kami, Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini, Tuhan. Jamahlah setiap kami, Tuhan. Sentuh hati kami, Tuhan. Biarlah berkat itu turun di sepanjang hidup kami, Tuhan. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Mari bersama katakan amin. Amin.
Mari Bapak Ibu kedangkan dua tanganmu, kita terima berkat yang luar biasa daripadanya. Sebab itu berkat itu akan mengalir terus dan mengalir terus hingga selamanya. May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Katakan amin. Amin, Katakan sama-sama amin. Letakkan kedua tanganmu di dadamu, saudara. Lagu ini adalah sebuah berkat imam, berkat yang sangat berkuasa. Karena Tuhan sendiri yang menghadapkan wajahnya kepada setiap anak-anaknya. Dan kami mengalami itu pagi ini, Tuhan. Bukan hanya menghadapkan wajahmu kepada setiap kami, tapi menurunkan shalom-Mu atas setiap kami. Dan itu bahkan turun pada anak-anak kami dan anak-anak mereka kelak.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan. Bicara kepada kami hari ini. Nyatakan isi hatimu. Kami adalah kantong anggur yang baru, yang siap diisi dengan anggur baru dari Tuhan. Berkata-katalah Tuhan. Kami sambut firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita akan menerima pesan Tuhan yang menjadi pegangan kita di sepanjang mulai dari tahun ini sampai ulang tahun kita yang ke-12 tahun depan. Abuna selalu berdoa apa yang menjadi pesan kenabian Tuhan. Dan Tuhan sudah taruh ini di dalam hati Abuna sejak 1 tahun yang lalu. Dan kemarin diteguhkan, saudara, diteguhkan kemarin bahwa apa yang Abuna doakan dan gumulkan ini memang berasal dari Tuhan. Abuna bisa berjumpa, didoakan oleh salah seorang hamba Tuhan. Dan saya percaya itu akan merubah wajah gereja kita di sepanjang tahun ini. Amin, amin. Karena kita sudah terhubung. Dan saya tahu kalau kita terhubung dengan sesuatu yang ilahi, kita akan menerima berkat yang sama. Katakan bersama-sama dengan Abuna, cycle of blessing. Ya, cycle adalah siklus, saudara-saudara. Dan blessing adalah berkat yang Tuhan datangkan bagi setiap kita. Saya tidak tahu kenapa remote saya macet. Oke. Jadi apa itu yang disebut dengan cycle of blessing, saudara-saudara? Seperti yang terpampang di depan saudara, itu merupakan sebuah siklus. Dan karena kita gandengkan dengan kata blessing, dia menjadi sebuah siklus berkat yang menjelaskan bagaimana berkat Allah itu dinyatakan di dalam hidup seseorang, bukan hanya dinyatakan tetapi dalam sebuah proses yang mengalir. Katakan mengalir. Katakan dinyatakan dan mengalir. Tapi berkat itu tidak searah, saudara. Tidak dari satu sumber, lalu dia mengalir. Dia tidak mengalir secara linear. Yang dimaksudkan dengan cycle of blessing adalah bagaimana berkat itu datang dari Tuhan dan berlangsung di dalam sebuah putaran yang kita definisikan sebagai siklus. Nah, kita akan belajar dan saya percaya bahwa ini akan menjadi pengalaman rohani kita dan pengalaman aktual kita buat kita yang tertanam di gereja ini di sepanjang tahun mulai dari September 2024 sampai September 2025. Sebagai sebuah pesan kenabian, di sanalah kita akan tinggal, di sana kita akan hidup, dan di sana kita akan mengalami apa yang dinyatakan oleh Tuhan di awal tahun ini. Hari ini kan kita adalah awal tahun dari tahun Alkitab. Amin, amin. Tahun Alkitab. Tahun Alkitab itu dimulai pada setiap bulan Desember dan ulang tahun gereja kita selalu dimulai dari tahun Alkitab. Tahun Gregorian diawali pada pada bulan Januari. Tahun Alkitab selalu diawali pada bulan September. Jadi cycle of blessing berbicara mengenai sebuah lingkaran sebetulnya, saudara. Karena dia menjadi sebuah lingkaran, coba lihat warna merah ini. Dia akan selalu berputar dan kembali lagi ke posisi awalnya. Dia akan berputar dan kembali di posisi di mana dia memulai ke titik asalnya. Dan perputaran ini menjadi perputaran yang teratur. Dan di dalam perputaran itu dia muncul sebagai kairos di dalam kronos. Artinya ketika kita berjalan saja, kita berada di dalam perputaran ilahi itu, maka di dalam proses kita berjalan dan mengalami perputaran, bukan berarti hidup kita akan begini, saudara. Bukan. Kita akan mengalami yang namanya campur tangan Tuhan, yang kita definisikan itu sebagai berkat. Nanti kita bisa uji bersama-sama. Sehingga cycle of blessing, kalau kita bawa di dalam konteks rohani, saudara, ini sebenarnya adalah sebuah pola ilahi. Katakan pola ilahi. Jadi pattern, saudara. Kalau Anda membuat baju, maka itu adalah sebuah pola. Siapapun yang mau meniru baju itu, atau mau tepat sama seperti baju itu,
maka dia harus mencari polanya terlebih dahulu. Nah, cycle of blessing adalah pola ilahi. Jadi kalau kita berada di dalamnya, maka kita sudah men-set up posisi kita, kehidupan kita di dalam pola dan cara kerja Tuhan. Orang di dunia ini kerjanya buat apa sih? Cari berkat. Dia bekerja itu untuk dapat berkat. Dia mengusahakan hidupnya untuk dapat berkat. Betul saudara? Apapun bidang pekerjaan saudara, nggak ada orang yang mau bekerja tanpa berkat. Itu hukum ekonomi. Nah, mari kita pelajari agar berkat itu berada dan sesuai dengan pola ilahi, saudara. Nah, ada syarat-syarat di dalam memenuhi pola itu. Ada dua. Pertama, menerima dari Tuhan. Katakan menerima dari Tuhan. Dan yang kedua, katakan mengalirkannya pada ladang yang subur. Menerima dari Tuhan. Katakan menerima dari Tuhan. Dan mengalirkannya. Sekali lagi, menerima dari Tuhan. Dan mengalirkannya. Jadi kalau ini bergulir, menerima dari Tuhan, mengalirkannya, menerima dari Tuhan, mengalirkannya, menerima dari Tuhan, mengalirkannya. Terjadi yang ketiga, menerima kembali di dalam jumlah yang lebih besar. Itu yang disebut dengan cycle of blessing, saudara-saudara. Jadi kalau kita tandai ini sebagai sebuah titik, dia akan kembali lagi kepada titik yang sama kalau kita mengikuti dua pola itu. Terima, salurkan, terima, salurkan, kembali lagi ke titik ini. Tapi ketika dia hadir lagi di bagian yang ketiga ini, terjadi dalam hidup kita, terjadi yang disebut dengan pertumbuhan. Increasing. Makanya jangan kaget melihat hidup orang-orang tertentu yang berada dalam, yang men-set up hidupnya di dalam pola ilahi. Kita melihat dia makin berkembang. Berkembang dalam pelayanan, berkembang dalam pekerjaan, berkembang dalam hidup, berkembang dalam studi. Tuhan angkat dia lebih tinggi. Dan Abuna rindu kita semua mengalami itu di sepanjang tahun ini. Amin. Ada beberapa orang yang tanya kepada Abuna, Abuna, kenapa tidak menggunakan kata circle? Kenapa menggunakan kata cycle? Saya ingin merangkum saja kepada saudara. Karena penjelasan mengenai cycle itu tadi, terima, salurkan, dapat lagi dalam kapasitas yang lebih besar, terima, salurkan, dapat lagi dalam kapasitas yang lebih besar. Bayangkan sebuah lingkaran yang begini, saudara. Lingkaran itu berdiri vertikal. Tuhan, kita, sesama. Tuhan, kita, sesama. Jadi vertikal lingkarannya. Tapi ketika satu putaran, satu siklus sudah selesai, Tuhan, kita, sesama. Kita terima lagi tuh lebih besar lingkarannya. Tuhan, kita, sesama. Tangkap baik-baik pengajaran ini. Nah kalau circle, dia tidak vertikal. Karena kita hanya berurusan dengan sesama. Dia lingkarannya tidur horizontal. Bisa paham itu? Bisa membedakan aku sesama, aku sesama, aku sesama. Itu sebabnya Abuna berdoa, Tuhan yang mana? Cycle atau circle? Kalau Anda bergaul dengan orang kan, itu berarti itu circle-mu. Benar kan? Orang-orang yang berada di sekelilingmu, orang-orang dekatmu, di mana Anda memberkati dan diberkati. Tapi yang kita maksudkan sebagai pesan kenabian Tuhan buat kita di sepanjang tahun ini adalah cycle. Tuhan, aku sesama. Tuhan, aku sesama. Lihat tanda panah itu. Di situ kita melihat bahwa ketika kita bertindak atas sesama, kita menjadi lingkaran yang horizontal. Jadi circle of blessing ada di dalam hukum rohani yang lebih besar yang kita sebut dengan the cycle of blessing. Haleluya. Cycle berbicara mengenai pola Allah manusia sesama. Kalau circle bicara mengenai level yang sejajar di aras grassroots antara kita dengan sesama. Nah, kita berada di posisi ini. Otomatis kalau kita berada di posisi ini, maka ini juga pasti akan kita lakukan. Haleluya, saudara. Sampai di sini, Anda bisa bersama dengan Abuna? Bisa paham pesan ini? Ya, pesan yang pertama, kita semua di sepanjang tahun ini akan berada dalam siklus berkat Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua, siklus berkat Tuhan berputar dan makin besar. Menyangkut apa yang kita terima dari Tuhan,
secara supernatural dan peran kita untuk memberkati sesama, kita dapat kembali dalam lingkaran yang lebih besar. Ini bicara mengenai pertumbuhan. Kita lanjut saudara, ada 2 ayat kunci yang akan menjadi pegangan kita yang harus selalu kita doakan, kita baca, bahkan kita klaim dalam seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari kita. Ayat kunci yang pertama dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 1. Bisa baca saudara? Bisa baca Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama 2-3. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Ini bicara mengenai sebuah siklus. Ketika kita melemparkan, roti itu apa? Sesuatu yang kita makan. Sesuatu yang menjadi berkat material yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan orang seringkali bertimbang-timbang. Beri enggak ya? Kapan aku beri? Aku harus berada dalam standar tertentu untuk memberi ini atau tidak? Saudara, Pengkhotbah, siapa yang menulis Pengkhotbah? Salomo. Dia mengerti benar yang namanya hukum berkat ini. Dan dia mau impartasikan itu kepada kita jemaat Jitu Sisi hari ini. Bahwa ketika engkau berani melemparkan rotimu ke air. Kenapa air sih? Kenapa air? Kenapa bukan sumur? Karena air yang dimasukkan di sini adalah air yang mengalir. Anda paham maksudnya? Ketika Anda melemparkan roti, dia tidak akan hanya berhenti di situ. Air itu akan membawa roti itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan ternyata air itu memutar kembali kepadamu. Pada orang yang memberi roti. Itu sebabnya Bunda selalu katakan, kita tidak pernah kekurangan roti setiap hari. Haleluya. Agar kita tidak pernah kekurangan roti, lihat siklusnya Tuhan. Memang sesaat roti itu hilang dari kita. Tapi jangan lupa engkau akan mendapatkannya kembali. Tidak ada langsung begini, tas, bus, tidak bisa. Makanya disitu digunakan lama setelah itu. Ada satu proses karena yang namanya siklus. Anda tahu siklus? Ya, misalnya seperti musim, hari ini musim panas, kemudian musim hujan, lalu musim gugur dan semua ada fasenya masing-masing. Lalu kembali lagi ke titik awal. Saudara, Anda bisa bayangkan kalau kita punya usaha, dagang, pekerjaan yang berada di dalam template-nya Tuhan. Kita menempatkan diri kita dalam siklus itu. Ulang tahun gereja 2025 akan penuh dengan banyak kesaksian. Haleluya. Saudara mau berada dalam siklus itu? Katakan, aku mau Tuhan. Ayat kunci yang kedua, saudara. Lukas pasal 6 ayat 38. Firman Tuhan bilang apa? Kita baca sama-sama, 2-3. Berilah dan kamu akan diberi. Itu siklusnya, saudara. Berilah, maka kamu akan diberi. Siapa yang memberi kita? Itu yang Abuna katakan tadi, dari atas kembali kepada kita dalam kapasitas yang lebih besar. Dari mana kita bisa mengukur kapasitas itu? Kalimat selanjutnya dikatakan suatu takaran yang baik. Anda tahu disebut dengan takaran yang baik. Bukan takaran yang bolong-bolong, bukan takaran yang kecil, tapi takaran yang berkualitas. Ketika Tuhan memberkati kita, dia tidak pernah memberikan cukup. Dia selalu memberikan lebih. Kita saja yang selalu merasa kurang. Takaran yang baik adalah takaran yang bagus, yang ditimbang dengan benar, dengan standar dan ukuran yang tidak berkurang, saudara-saudara. Makanya hari ini Abuna targetnya adalah mengubah mindset kita. Karena ini adalah persoalan pikiran. Kalau kita pahami ini dengan baik, kita akan benar-benar mengalami apa yang disebut dengan breakthrough. Takaran yang baik. Dan ketika orang Israel, kalau mengambil sebuah takaran dulu suka curang. Kalau dia jualan, yang namanya pedagang itu mesti ada unsur curangnya dikit-dikit. Tapi saya percaya yang di kita nggak ada dah. Ya toh? Namanya pedagang itu mesti ada, coba kurangi dikit. Masih ada unsur itu. Nah itu juga terjadi secara Alkitabiah dulu. Makanya disebut takaran yang baik, yang tidak merugikan hidup kita. Dan takaran ini ketika mereka memberi gandum, biasanya dulu itu asal diginiin. Asal ditaruh dalam, pokoknya satu takaran sudah selesai. Nah standar Tuhan rupanya tidak seperti pedagang. Dia memadatkan.
Karena mesti ada ruang di antara gandum itu. Jadi kalau ditekan-tekan masih bisa ditambah volumenya. Saudara bisa membayangkan itu? Ya. Setelah bisa ditambah volumenya dan digoncang. Supaya apa? Kalau masih ada ruang, bisa ditambah lagi sampai kapan seorang yang jujur dalam berdagang itu. Sampai apa yang ditaruh ini terguncang keluar, artinya sudah benar-benar penuh. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan bekerja dengan cara yang seperti itu dalam hidup kita. Karena Tuhan memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Dan waktu Tuhan itu selalu tepat. Jadi saya berdoa benar-benar sepanjang tahun September 2024 sampai 2025 tidak ada orang miskin di antara kita. Haleluya. Mindset kita diubah. Sebab kita harus memposisikan diri kita di dalam siklusnya Tuhan. Kasih tahu kiri kananmu, jangan jadi orang pelit. Karena gak ada istilah cukup bagi manusia itu. Gak ada. Semakin Anda berhitung, Anda akan semakin berdiri di tempat. Tidak. Jadi kalau kita ringkas, saudara, ada 3 pola yang harus kita praktekkan. Praktisnya gimana, Buna? Sekarang kita melihat praktisnya. Ada 3 pola. Ikuti kata-kata Buna. Katakan, menerima dari tangan Tuhan, memberkati orang lain, mengalami terobosan yang lebih besar. Ingat tadi ya, terima, salurkan, dapat yang lebih besar. Terima, salurkan, dapat yang lebih besar. Yang suka simpan-simpan akan menjadi seperti mana yang busuk. Yang suka simpan-simpan. Analisis ekonomi berkata tahun depan akan muncul berbagai persoalan ekonomi. Tapi Abuna selalu pegang prinsip firman Tuhan. Dunia gonjang-ganjing, anak Tuhan selalu dijaga. Amin. Kenapa? Kenapa kita bisa dijaga? Karena kita berada di set up di dalam hukum-hukumnya. Itu sebabnya kita mengawali tahun ini dengan set up pikiran kita dan perilaku kita di dalam hukum Tuhan. Yang pertama, saudara, menerima berkat dari Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 17. Tolong Pak Rama tampilkan Yakobus pasal 1 ayat 17. Dua jam Abun akan khotbah ya. Pesan profetik. Amin, amin. Tangkap baik-baik. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana? Dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi mari posisikan dirimu sebagai bagian dari hubungan yang baik dengan Bapa. Karena setiap pemberian yang baik, terima dari Tuhan. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua, lalu kita akan selesai nanti ya. Jadikan itu menjadi alat berkat buat orang lain. Tadi saya ngomong ke Abu nih, nanti sore, nanti saya setelah ibadah, saya doain jemaat ya. Habis itu kan acaranya panjang. Oke, minggu depan siapkan dirimu. Dan Abuna harus menyalurkan itu. Supaya apa? Abuna dapat jauh lebih besar. Mengalami pertumbuhan. Jadi kita perlu berbagi kepada orang lain, saudara. Karena itu adalah cara untuk bahagia. Ya, kita buka aja dulu ayatnya satu aja. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35 bilang apa, saudara-saudara? Saya nggak pernah cium tangan orang loh, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan saya. Cium tangan Vaniko. Aneh itu. Kayak santri kepada kiainya. Aneh. Karena nasihat itu dorongan ilahi. Kalian tahu Abuna toh? Jadi kalau saya melakukan itu pasti dorongan Tuhan. Dan saya panggil dia, Dad,
Ya, peluk dengan erat. Tiba-tiba hati Abuna itu nangis, saudara. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Katakan membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan sama-sama adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita jadikan itu sebagai gaya hidup kita di sepanjang tahun ini. Supaya kita berada di dalam siklus Tuhan. Yang terakhir, saudara. Langkah pola yang ketiga yang perlu kita lakukan. Mau berbahagia, saudara? Terima. Kunci kebahagiaan menerima. Mau lebih berbahagia? Beri. Karena terlebih berbahagia apa? Memberi daripada menerima. Kenapa kita bisa memberi? Karena kita sudah menerima. Itulah siklus Tuhan. Dan ini pola yang terakhir. Seperti yang Abuna jelaskan tadi. Di dalam Lukas 6:38. Sebuah takaran yang baik. Dipadatkan. Bahkan terguncang karena sudah maksimal, saudara. Itu akan kita terima. Bahkan berlipat ganda seperti hukum perpuluhan yang selalu kita praktekkan di awal bulan. Inilah kurang lebih yang disebut dengan gambaran cycle of blessing. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan dan pesan kenabian hari ini, pelajari 4 hal ini sebagai 4 indikator yang suka membuat orang gagal menerima cycle of blessing. Gagal berada dalam cycle of blessing. Pertama, saudara, hidupnya selalu takut akan kekurangan. Hati-hati itu. Gak ada orang yang bisa cukup. Cukup itu garis depan yang selalu bergeser. Ketika Anda selalu kurang, Anda tidak bisa berada di dalam setupnya Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa berada dalam cycle of blessing. Hidup yang selalu takut kekurangan. Itu seperti orang yang tidak pernah merasa bersyukur akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Selalu ada roti yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa kita bekerja? Itulah cara Tuhan untuk memberikan kepada kita roti. Hal yang kedua, kegagalan untuk mengalami cycle of blessing adalah karena kita terlalu egois dan tidak peduli kepada orang lain. Saya ingin memperkenalkan kepada saudara, anak rohani Abuna. Jadi ini anak Abuna, saudara. Yang bangun gereja ini dia. Jauh-jauh dari Batam, nanti saya bilang, Mon, ini gimana? Silakan berdiri Bapak dan Ibu Simon. Ya. Nih. Yang suka Abuna sebut-sebut itu ya mereka berdua. Yang jodohkan mereka berdua itu ya Abuna. Dan dia adalah ketua yayasan di sebuah gereja besar yang sungguh luar biasa di Batam, saudara-saudara. Dan mereka menamai program mereka COB. Circle of Blessing. Dan saya melihat gereja ini mengalami pertumbuhan yang besar. Melalui apa yang Pak Simon, dia ketua yayasannya, saudara, kerjakan melalui gereja lokal setempat. Saya berkata, Tuhan, aku rindu mengalami terobosan yang sama. Dan itu dimulai dari perubahan mindset. Mulai belajar peduli kepada sesama, kepada orang lain. Itu bagian yang kedua. Kalau tidak, kita tidak akan pernah mengalami breakthrough. Yang ketiga, ada yang disebut dosa generasi. Bapakmu pelit, anakmu tidak boleh pelit. Anda sebagai anak tidak boleh pelit. Bapakmu tukang kawin, Anda sebagai anak jaga dirimu terhadap wanita. Jangan sampai Anda kawin-kawin lagi. Itu yang namanya dosa generasi. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh leluhur di atas kita. Maka kita ciptakan alur berkat yang baru di generasi kita. Bapakmu tukang utang, dan jangan sampai kita menjadi hidup menjadi tukang utang. Bapakmu malas ke gereja, jangan sampai kita menjadi generasi yang malas ke gereja. Ingat lagu tadi, yang menerima berkat itu kamu, anakmu, anak-anak dari anak-anak mereka, dan semua keturunanmu. Hal-hal yang menjadi kontraproduktif dari apa yang Tuhan ajarkan, hindari, saudara. Mulai hidupi pesan Tuhan ini. Dan jangan pernah mengabaikan yang namanya berkat Tuhan. Karena sumbernya bukan kehebatan kita. Sumber berkat Tuhan itu bukan benih yang kita miliki. Tidak. Sumber berkat Tuhan itu
adalah Tuhan sendiri sebagai sumber benih. Setiap apa yang Anda terima dari Tuhan, mulai posisikan dirimu, ini adalah benih yang berasal dari Tuhan. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Mulai pikirkan, mulai terapkan di dalam kehidupan saudara. Kita akan melihat dan berada di dalam siklus Tuhan. Maka mulailah siklus itu. Setelah hari ini, mulai siklus itu hari ini dalam diri saudara. Apakah dimulai dari apa yang Anda terima dari Tuhan? Apakah, apa itu? Hujan ya? Bukan ya? Pesawat. Tanda-tanda untuk meneguhkan apa yang Bunda sampaikan ini. Mulai siklusnya dari dalam dirimu. Katakan, mulai hari ini, aku akan memulai siklus ini dalam diriku. Dan aku melakukannya dengan konsisten. Tuhan akan memberikan kepada kita nanti ketika kita sudah mulai bersedia, Tuhan memberikan kepada kita kepekaan pada siapa ya, mana ya, seperti apa ya. Tuhan akan buka banyak hal. Tuhan akan buka banyak hal, saudara-saudara. Dan cara untuk mempertahankan ini adalah kita harus berada di dalam komunitas yang support apa yang kita lakukan. Cari komunitas yang mendukung itu. Kalau Anda pelit, cari komunitas orang pelit. Supaya Anda tetap pelit. Kalau Anda pelit, berada dalam komunitas orang yang murah hati, itu menjadi persoalan dalam hidupmu. Anda gak bisa tidur nyenyak. Pasti itu. Karena Anda akan mengalami bentrok paradigma. Benar. Cari komunitas yang support di dalam hidup saudara. Dan lihatlah Tuhan akan bekerja dengan sangat indah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Tutup matamu. Ambil saat teduh sebentar. Jesus, you are so good to me. 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 Jesus, Jesus, you are so good. you are so good to me. You are good. You are good. You are good. You are good. Jesus. Jesus. Mari katakan sama-sama. You are good. You are good. You are good. You are good. Jesus. Sekali lagi katakan. You are good. You are good, Jesus. You are good. You are good. Karabata karabaya syakarabata karabata karabata. You are good. You are good, Jesus. You are good. You are good. Jesus. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Katakan you are good. You are good. You are good. Jesus. Oh, you are good, Jesus. You are good. You are good. You are good.
you are so good to me. Jesus, you are so good to me. Jesus, you are so good to me. Jesus, Jesus, you are so good to me. biarkan musik memainkan lagu ini. Sekarang buka kedua tanganmu, tutup matamu, arahkan wajahmu ke atas. Hadapkan wajahmu terhadap setiap kami, Tuhan. Kiarabata karabaya shekarabata karabaya shekiralana karabaya shandarabata karabaya. Kirabata karabaya shakarabata karabaya. Hadapkan wajahmu, Tuhan. Bawa kami di dalam cycle of blessing itu. Menerima dari tangan Tuhan. Menyalurkannya. Dan menerima kembali dalam kapasitas yang lebih besar. Kami akan mengalami itu di sepanjang tahun ini. Materaikan itu Tuhan. Materaikan itu. Terima kasih buat pesan kenabian yang kau beri. Demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Kita akan menyaksikan, silakan duduk. Kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak dancer. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children.
Shalom Bapak Ibu, sungguh luar biasa, penampilan yang sangat luar biasa dari adik-adik dancer kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini kita merayakan HUT G2CC yang ke-11. Untuk itu kita selanjutnya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau mengadakan prosesi pemotongan tumpeng. Kepada Abuna dan Abuni boleh posisi ke depan, diperkenankan untuk melakukan prosesi pemotongan tumpeng. Dan sebagai perwakilan yang pertama yaitu perwakilan dari sekolah minggu. Kepada Ibu Eni kami persilahkan untuk maju ke depan. Silahkan Abuna untuk dipotong tumpengnya. Kita serahkan kepada Ibu Eni. Silahkan Bu. Bapak Ibu, gereja kita punya tradisi. Kita berada di Jawa dan kita punya tradisi mengucap syukur pada Tuhan. Kalau kita di Israel, kita buat mezbah dan pasang korban di atasnya. Nah, masalahnya kita berada di Jawa. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai gereja kita selama 11 tahun. Dan disertai dengan harapan agar sampai Tuhan datang. Gereja kita berada di dalam arus penginjilan. Semua orang mengenal Yesus, Jesus for everyone. Dan kita semua harus berada dan menjadi bagian dari kegerakan Tuhan itu. Jadi melalui pemotongan tumpeng ini kita mengucap syukur dan berharap. Amin saudara-saudara. Amin. Kita potong dan kita sebenarnya kita berikan semua kepada jemaat. Tapi nanti kan nggak lucu kalau semua ada di depan. Ya kan, dan kurang juga jadi kita perwakilan saja ya. Sekolah minggu dulu ya. Oke. Dan ini harus dimakan. Jadi sebanyak apapun yang saya beri dan bersama Abuni harus dimakan. Karena ini berkat loh. Yang pertama ini untuk sekolah minggu. Silakan Abuni ngambil lauknya. Kemudian yang kedua sebanyak-banyaknya. Kepada perwakilan dari Aser Bapak Henry kami persilahkan. Aser. Aser ini yang selalu membantu setiap pelayanan, hadir untuk mengarahkan jemaat, ya kan? Kita serahkan dulu satu-satu ya. Saudara, enak loh ini. Itu dari tangan gembala sendiri loh. Jadi habis ya, sayur-sayurnya. Ini ada, Abuni serahkan kepada sekolah minggu. Ya, Bu Eni mewakili sekolah minggu. Pada Aser. Kemudian selanjutnya perwakilan dari dancer yaitu adik kita Sherlyn. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Sherlyn. Dia setiap minggu dari Jogja, calon dokter ini saudara, untuk melatih adik-adiknya. Karena memang dia saya beri tanggung jawab untuk Lin, tolong persiapkan adik-adikmu untuk penampilan. Dan gimana tadi tariannya pagi openingnya dan tadi persembahan setelah khotbah bagus ya. Kita berikan tepuk tangan deh buat Sherlyn. Ya. Selanjutnya adalah perwakilan dari Youth kepada Ibu Juliana. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Ini setelah ini siapa Bu Ika? Ibu Juliana dari Youth. Youth. Ya. Nah ini Youth itu kan biasanya kan makannya banyak. Ya toh, jadi ini diwakili koordinatornya, ya kan? Sebanyak-banyaknya deh. Ini gimana caranya mengambil ayam yang paling besar ini ya? Iya kan? Ini berkat awal tahun loh.
Ya toh. Jadi ini dia caranya ya. Sing gede kipi mah. Hah? Papa mau yang besar ini untuk Yud. Tolong saya dibantu Anis. Oke. Kemudian selanjutnya Sini, adalah Anis, perwakilan dari multimedia kepada Bapak Niko, kami Oke. persilahkan. Harus habis ya. Ini calon WL kita yang baru lagi dilatih. Ya. Berikan tepuk tangan buat Yud ya. Ya. Ini siapa Mbak Ika? Bapak Niko, Pak. Pak Niko. Pak Niko ini rumahnya di Sukorejo. Jadi lewat jalan tol bolak-balik. Dan untuk datang ke gereja menjadi koordinator multimedia di gereja kita. Istrinya pelayan Tuhan, anak-anaknya sekolah minggu. Memang satu keluarga ini luar biasa saudara-saudara. Tapi karena istrinya kelihatan lebih muda dari dia. Suatu kali ketika tampil di atas mimbar. Ada temannya Revo. Kasih tahu ke Revo. Revo itu anak gadis cici-cici itu tolong kenalkan dengan saya. Iya toh. Lalu Revo bilang, Hus itu anaknya sudah 2 loh. Jadi luar biasa keluarga ini. Terima kasih Niko. Kemudian selanjutnya adalah perwakilan dari koordinator lansia kepada Ibu Oni, kami persilakan. Ya. Jadi walaupun tampangnya belum lansia. Tapi Mbak Oni ini selalu bisa ngemong orang tua, saudara-saudara. Jadi kita beri kepercayaan untuk berinteraksi. Jadi Bapak Ibu yang sudah umurnya berapa tuh batasnya? 60 ke atas, nanti silakan daftar ke Mbak Oni. Mbak Oni aku mau daftar sebagai lansia ya. Abuna berarti pralansia ya. Mama? Masih yuk. Wih. Selalu Abuni seperti itu. Mewakili lansia ya Oni. Tuhan berkati. Kemudian selanjutnya adalah perwakilan dari koordinator leader yang akan diwakili oleh Bapak Daniel. Kepada Bapak Daniel kami persilakan untuk maju ke depan. Pak Daniel ya. Oh. Kalau Pak Daniel ini karena badannya besar, jadi harus double portion. Ini harus habis loh. Enggak, berkat itu kan badannya besar. Oke, setuju ya? Terima kasih Pak Daniel. Pak Daniel ini setiap kali ada kebutuhan, dia bilang, Abuna apa yang bisa saya bantu? Ya. Kemudian Itu luar biasa. perwakilan dari jemaat akan diwakili oleh Bapak Johan. Kepada Bapak Johan kami persilakan. Ini Pak Johan ini juga banyak makan. Jadi kita harus berbanyak sedikit kapasitasnya, nanti masa si Abuna kasih saya sedikit, ya toh. Nah, Pak Johan, ya kan? Pak Johan, Pak Abuna. Pak Johan ini. Terima kasih Pak Johan mewakili jemaat ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau sebagai jemaat nanti minta, Pak aku minta dikit. Tuhan berkati Pak Johan. Selanjutnya dari tamu undangan akan diwakili oleh Bapak Simon. Kepada Wah. Bapak Simon kami persilakan Wah, untuk ini ke depan. ini aja. Ya. Ini berkat besar Pak Simon. Ya, Abuna masih ingat ketika gereja ini dibangun, Pak Simon datang dari Batam, ngukur tanah, tarik tali, pakai air, lalu mau mulai buat fondasi. Saya telepon, Mon, besinya yang ukuran berapa? Jadi dia selalu arahkan, lalu pasak bumi. Di tengah-tengah itu dia kena sakit cacar, saudara. Sakit cacar pun tetap datang. Karena saya tidak tahu cara bangunnya. Jadi Tuhan memang selalu mengirim orang. Jadi pantas dia dapat lebih besar lah. Oke. Sebagai ucapan syukur. Dan pekerjaannya memang di bidang kontraktor di Batam. Saya melihat hal besar, apalagi Pak Simon ini di cover oleh Pastor Hani Andres. Ya, ada berkat yang menyertai hidupnya. Dia menjadi koordinator COB itu
Itu adalah sesuatu yang ikut berdampak buat Abuna. Saya berkata gimana caranya ya bisa seperti itu. Untung dia ada di Batam. Kalau dia ada di Semarang harus di sini. Ya, dan hubungan Abuna dengan gembalanya juga sangat baik ya. Terima kasih Simon. Ya, saya pikir istrinya harus ada di sini ya. Iya, istrinya enggak. Ayo Bet. Sini nak, titip itu biar difotoin. Ini besar loh. Jadi istrinya Pak Simon ini orang Semarang, saudara. Jadi waktu itu, waktu Abuna menjodohkan mereka, Abuna panggil Ibu Simon ini di mall mana ya? Paragon. Di Paragon, saya wawancara. Di interview saudara. Jadi dan mereka menjadi pasangan yang luar biasa. Ya. Ini mereka kemarin tiba di Semarang itu kirim WA, kami ada grup anak-anak rohani saudara. Mereka berkata, anak-anak kami tinggal di Batam, kami tidur di hotel, bahagia berdua. Nampak tilas masa-masa mereka pacaran di sini. Ya toh. Pesan saya jangan sampai ada anak berikutnya. Terima kasih Simon dan Bet. Ya, luar biasa ya. Dan Mungkin baiklah. posisi dulu Abuna buat difoto sebentar. Agak merapat sedikit. Siap sudah Abuna? Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih buat partisipasinya di pagi hari ini. Dan dengan berakhirnya prosesi pemotongan tumpeng pagi hari ini, berarti berakhir pula untuk ibadah Hujitusisi yang ke-11 ini. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kembali kepada Abuna. Silakan Abuna. Bapak Ibu, kita bersyukur pada Tuhan ya, kita sudah memasuki usia yang ke-11 tahun. Tangkap baik-baik pesan kenabian yang sudah Abuna sampaikan. Kita hidupi bersama-sama, kita bergerak bersama-sama dalam cycle of blessing. Agar kita semua melihat hasil yang sama. Nanti ketika September 2025 kita akan melihat dan di sepanjang rentang tahun ini ada banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dan akan Tuhan kerjakan buat kita. Dunia boleh gonjang-ganjing, tapi yang penting adalah kita gonjang-ganjing bersama Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas segala bantuan yang diterima oleh panitia dalam rangka ulang tahun ke-11 gereja kita. Semula Abuna berkata kepada Abuni, kita ucap selamat ulang tahun biasa saja, acara ulang tahun biasa, ibadah biasa. Jadi kita tidak woro-woro kemana-mana saudara. Tapi Tuhan berikan kejutan, anak-anak rohani Abuna datang dari jauh-jauh ya. Ada Pak Simon, Ibu Simon, ada Adrian dari Bali khusus datang bersama istrinya yang cantik itu dan anak-anaknya. Ada Pak Ibu Karyanto ya bersama keluarga menantu mereka. Ada mertua Abuna yang paling Abuna sayangi saudara. Ya. Mertua Abuna masih muda loh saudara. Coba Mami berdiri, Mami mana Mami berdiri? Mami berdiri, nah masih 17 tahun Bapak Ibu. Ya, nanti kalau ada duda yang butuh pasangan hidup, harus ketemu mantunya dulu ya. Ada syarat-syaratnya. Ya kita semua akan diberkati. Juga terima kasih buat panitia, koordinator panitia. Tahun ini adalah Mbak Oni, kita beri tepuk tangan untuk seluruh panitia. Mereka sudah menyediakan berkat untuk kita nikmati dalam fellowship bersama-sama di bawah. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kembali setiap benih yang ditabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Mari kita akhiri ibadah kita. Tidak ada ibadah sore Bapak Ibu, nanti ibadah ini akan ditampilkan di channel YouTube gereja. Dan kita akan ibadah kembali minggu depan pagi dan sore, pagi jam 7 dan sore jam 17. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi happy birthday dulu ya. Itu ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
firman-Mu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Yevarecha Adonai Fiyis mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai Panafelecha Fiyekunecha, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai Panaf Elecha Feyashim Lecha Shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh.